Saudara, mari kita buka Matius pasal yang pertama, ayat yang ke-18 hingga ayat yang ke-25. Matius pasal yang pertama, ayat yang ke-18 hingga ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakannya Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal ini terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Demikian firman Tuhan. Saudara, kalau saudara itu suka membaca sejarah sepak bola dunia, maka mungkin saudara tahu bahwa ada peristiwa unik yang terjadi pada Piala Dunia tahun 1934 dan 1938. Saudara, Piala Dunia ini unik karena dua-dua kali itu dijuarai oleh tim nasional yang sama yang berasal dari Italia. Nah, saudara, tentu saja kemenangan mereka ini hal yang membanggakan. Ya, bagaimana tidak ya? Sebuah tim nasional itu bisa menjadi juara Piala Dunia yang paling bergengsi pada waktu itu di seluruh dunia, dan menjuarainya 2 kali secara berturut-turut. Dan ini sesuatu yang sangat langka sekali, tidak banyak tim nasional yang bisa melakukannya. Saudara, pertanyaannya, apa rahasia suksesnya? Kenapa mereka bisa menang 2 kali berturut-turut? Nah, saudara, kalau saudara mau tahu, pada waktu itu pemimpin Italia itu adalah seorang yang bernama Benito Mussolini. Dia adalah seorang yang sangat kejam sekali, dia adalah seorang diktator. Dan karena dia tahu menjadi juara dunia itu tidak mudah, maka Benito Mussolini itu memberikan tekanan yang berat sekali kepada tim nasional Italia supaya mereka bisa bekerja dengan keras, memberikan yang terbaik supaya mereka bisa menang Piala Dunia. Lalu supaya mereka itu, tim nasional itu bisa betul-betul kerja, maka dia kirimkan sebuah surat kepada pemain di dalam tim itu. Dan di dalam surat itu dia berkata, tim ini harus jadi juara dunia. Di dalam surat itu isinya tertulis seperti ini: juara atau mati. Wah, saudara ya. Jadi kalau mereka tidak berhasil jadi juara dunia, maka mereka akan dihukum mati oleh Benito Mussolini. Sewaktu mereka baca surat itu, pemain ini yang tadinya begitu bahagia terpilih jadi timnas, lalu tiba-tiba menjadi begitu ketakutan sekali. Mereka lalu berusaha sekuat tenaga, latihan mati-matian, mereka menggunakan berbagai cara, mereka melakukan apa saja supaya mereka bisa memberikan kepada Mussolini apa yang dia minta. Saudara, mereka melakukan apa yang diminta, walaupun susah, walaupun tidak mudah, walaupun harus kerja mati-matian, mereka berikan yang terbaik yang mereka bisa. Tapi mereka melakukannya karena ketakutan. Mereka taat, tapi mereka takut. Sudah hari ini kita baru saja baca kisah Yusuf yang Tuhan minta untuk melakukan sesuatu yang sulit di dalam hidupnya. Setelah waktu itu Yusuf baru saja dengar kabar yang tidak enak dari tunangannya, bahwa tunangannya yang dia kasih itu sedang hamil, saudara. Dan anaknya itu entah anak siapa. Dia tidak percaya bahwa itu adalah dari Roh Kudus. Sudah menurut hukum Yahudi pada waktu itu, Yusuf itu harusnya menceraikan Maria. Kenapa? Karena kalau tunangannya hamil dan itu bukan anaknya, itu dia tidak boleh kawini, dia harus ceraikan. Kalau dia kawini, itu orang bisa bertanya, jangan-jangan ini anaknya. Jangan-jangan dia berzina.
Sehingga dia harus ceraikan istrinya yang hamil di luar nikah itu. Maka Yusuf itu mempertimbangkan bagaimana caranya dia bisa menceraikan istrinya ini, tetapi jangan sampai merugikan Maria yang sedang hamil itu. Lalu dia pikir, lalu dia ketiduran, saudara. Dan waktu dia tidur itu, malaikat menampakkan diri kepada Yusuf di dalam mimpinya. Saudara, malaikat itu berkata, jangan takut, ambil Maria sebagai istrimu. Saudara, kita berkata waktu Yusuf itu bangun dari tidurnya, Yusuf itu berbuat seperti apa yang dikatakan oleh malaikat Tuhan itu kepadanya. Saudara, waktu malaikat itu ngomong sama dia, ataupun pada waktu dia bangun, Yusuf itu tidak ngomong satu kata pun tidak. Saudara, dalam Alkitab, saudara boleh lihat, di dalam Alkitab, Tuhan ngomong sama Yusuf 4 kali. Tidak satu kali pun Yusuf itu berbicara. Dia tidak tanya satu pertanyaan pun kepada Tuhan. Dia tidak komplain sama Tuhan, Tuhan kenapa Tuhan memberikan perkara yang begitu sulit untuk dilakukan. Saudara, dia melakukan dengan ketaatan yang total kepada Tuhan. So, kalau kita jadi Yusuf, saudara, mungkin kita pikir sebenarnya lebih mudah bagi Yusuf itu untuk menceraikan Maria dengan diam-diam, bukan? Daripada dia harus mengurus Maria dan juga membesarkan seorang anak yang sebenarnya bukan anak dia. Tidak ada tanggung jawab sebenarnya dia harus menikahi Maria atau membesarkan anak yang bukan anaknya. Hidup Yusuf itu akan jauh lebih sulit kalau dia mengambil Maria sebagai istrinya. Lebih baik dia memilih untuk tidak melakukan itu supaya hidupnya bisa move on, bisa terus dalam keadaan yang baik. Dan kalau dia kawin dengan Maria yang sudah hamil dan tidak menceraikan, maka pasti orang-orang akan gosipin dia. Tetangga-tetangga pasti akan ngomongin dia. Nama baik yang sudah dibangun bertahun-tahun sebagai orang yang tulus hati, orang yang benar, orang yang melakukan firman Tuhan, orang yang setia kepada Tuhan. Itu orang akan bilang ini orang yang berzina, orang yang berdosa di hadapan Tuhan. Belum lagi harus urus seorang wanita yang hamil. Kalau saudara pernah urus wanita hamil, saudara tahu susahnya. Kalau saudara punya anak yang masih bayi, saudara tahu susahnya harus mengurus seorang wanita hamil dan membesarkan anak yang bukan anaknya. Dan dia juga harus pindah-pindah, saudara. Tuhan suruh dia pindah ke Mesir, balik ke Israel. Dari Israel balik lagi ke Nazaret, pindah-pindah ke tempat yang dia tidak familiar, tempat yang asing sekali. Padahal karena dia harus menghindari Raja Herodes pada waktu itu yang membunuh anak yang dikandung oleh Maria ini. Saudara, bisa saja dia itu tidak memilih untuk mengambil Maria karena semua kesusahan yang harus dialami ini. Saudara, kalau saudara baca Alkitab, saudara akan tahu bahwa Tuhan itu tidak pernah paksa Yusuf untuk melakukan hal ini. Tuhan gak pernah bilang Yusuf harus, kalau tidak akan mati. Nggak pernah, saudara. Tapi kenapa Yusuf pada waktu Tuhan minta dia melakukan sesuatu yang sulit? Kenapa Yusuf pada waktu Tuhan meminta dia melakukan sesuatu yang tidak gampang ini? Dia itu mau taat. Saudara, dia taat itu bukan karena dia takut, saudara. Seperti tim nasional Italia tadi yang takut dihukum mati. Yusuf taat karena dia percaya kepada apa yang malaikat itu sampaikan kepada dia di dalam mimpinya itu. Percaya bahwa di balik apa yang dialaminya, percaya bahwa di balik kesusahan yang sedang menanti dia kalau dia mengambil Maria, percaya di balik penderitaan yang akan ditanggungnya itu, dia itu sebenarnya sedang melakukan kehendak Tuhan di dalam hidupnya. Itulah sebabnya, saudara, setiap kali dia merasakan kesusahan dan pergumulan di dalam kehidupannya, karena dia melakukan apa yang Tuhan minta ini, dia ingat sekali perkataan malaikat di dalam mimpinya. Anak ini, anak yang dikandung Maria ini, adalah anak dari Roh Kudus. Dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi setiap kali Yusuf itu melihat bayi Yesus itu, melihat muka Yesus itu, dia tahu, saudara, bahwa semua penderitaan dan kesusahan yang dia alami itu tidak sia-sia. Karena dia sedang mengambil bagian di dalam rencana Tuhan yang besar untuk menyelamatkan umat manusia dari kematian. Yusuf tahu, saudara, bahwa mengambil Maria sebagai istrinya dan memelihara, membesarkan anak yang dikandungnya itu lebih berharga daripada semua cita-citanya. Lebih berharga dari semua yang ditawarkan
di dalam dunia ini. Saudara, di dalam dunia ini sama seperti Tuhan memanggil dan memakai Yusuf, Tuhan itu sering memberikan kesempatan kepada orang-orang di dalam sejarah ini untuk mengambil bagian dalam rencana Tuhan. Saudara, ada banyak orang yang hidupnya baik-baik, tiba-tiba dalam hidupnya itu Tuhan interupsi. Lalu Tuhan panggil mereka untuk mengikut Tuhan dan melayani Tuhan. Saudara, murid-murid Yesus pada waktu dipanggil menjadi murid Yesus, mereka sedang bekerja. Mereka hidup mereka seperti biasa. Ada yang bekerja menjadi nelayan, ada yang bekerja menjadi pemungut cukai. Mereka semua sibuk dengan kesibukan mereka sendiri dalam pekerjaan mereka, dalam keluarga mereka. Tapi Tuhan itu menemui mereka di dalam keseharian mereka itu. Dan Tuhan panggil mereka untuk ambil bagian dalam rencana Tuhan. Tapi saudara, untuk menjadi bagian dari rencana Tuhan itu, mereka harus tinggalkan hidup mereka yang nyaman itu. Mereka harus tinggalkan pekerjaan mereka. Mereka harus tinggalkan rencana-rencana mereka yang sudah mereka susun, yang sudah mereka bangun bersama dengan keluarga mereka. Mereka harus hidup dalam jalan yang lebih susah itu. Hidup dengan berbagai pergumulan, hidup dengan berbagai penderitaan. Karena mereka ikut dan melayani Tuhan di dalam kehidupan mereka. Saudara, Tuhan juga memanggil Rasul Paulus untuk melayani Tuhan. Saudara, dalam sebuah penglihatan waktu dia sedang berjalan ke Damsyik, Tuhan itu menampakkan diri kepada Paulus. Dan di dalam penglihatan itu Tuhan panggil dia untuk menyerahkan hidupnya, untuk melayani Tuhan. Jadi seorang hamba Tuhan, memberitakan firman Tuhan kemana-mana. Lalu saudara, Paulus pergi dengan begitu taat kepada Tuhan, memberitakan firman Tuhan. Dia tinggalkan hidupnya yang terhormat, dia tinggalkan kekayaannya, dia tinggalkan kenyamanannya, dia hidup di dalam berbagai-bagai kesusahan dan penderitaan. Karena dia taat kepada panggilan dalam penglihatan itu. Sudah satu kali, Paulus itu begitu setia melayani Tuhan, lalu dia ditangkap. Ini bukan pertama kalinya dia ditangkap oleh pemerintah. Waktu dia ditangkap, dimasukkan ke dalam penjara, dan di dalam penjara tiba waktu persidangan, lalu kemudian dia dibawa ke sebuah persidangan di hadapan seorang raja yang namanya Raja Agripa. Sudah di dalam ruangan itu, semua orang yang berdiri di situ, yang duduk di situ, dan Raja Agripa, mereka semua terheran-heran. Kenapa ada seorang begitu berpendidikan, seorang dari keluarga terhormat, seorang warga negara Romawi yang begitu terhormat, bisa terbelenggu di sini karena memberitakan firman Tuhan. Setelah dengan tangan yang terbelenggu di hadapan Raja Agripa itu, Paulus itu menceritakan bagaimana Tuhan memanggil dia menjadi seorang hamba Tuhan di dalam sebuah penglihatan. Dan dengan tangan yang masih terbelenggu itu di hadapan raja dan semua orang yang ada di situ, dia berkata, "Hai Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari surga itu, tidak pernah aku tidak taat. Kepada penglihatan surgawi ketika Tuhan memanggil dia menjadi seorang hamba Tuhan dan memberitakan dan melayani Tuhan seumur hidup, tidak pernah aku tidak taat." Saudara, apa yang membuat orang-orang ini bisa taat mengerjakan apa yang Tuhan mau dalam hidup mereka? Walaupun mereka mengalami banyak kesusahan, banyak penderitaan, kenapa orang seperti ini mau melayani Tuhan? Saudara, mereka taat mengambil jalan yang sulit dalam hidup mereka. Mereka tidak peduli lagi dengan hidup mereka yang nyaman. Mereka mengambil jalan yang sukar, berliku-liku, berbatu-batu, penuh kesulitan dan kesukaran. Karena mereka tahu bahwa di balik kesukaran ini, di balik penderitaan dan pergumulan yang mereka alami, ada rencana Tuhan yang besar, ada panggilan Tuhan yang mulia, yang lebih berharga daripada apapun yang ada di dalam dunia ini. Saya lalu berpikir begini, saudara, kenapa ya kita ini anak Tuhan seringkali tidak taat melakukan apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita? Kenapa ya saudara, kita seringkali itu gak mau mempersembahkan waktu kita, harta kita, kemampuan kita, apa yang kita punya, bahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Kenapa ya orang-orang biasanya tidak mau melakukan itu? Saudara, seringkali kita itu tidak mau melakukan kehendak Tuhan itu bukan karena kita tidak tahu Tuhan mau apa dalam hidup kita. Kita tahu sebenarnya
Tuhan mau apa dalam hidup kita. Bahkan saudara, seringkali kita tidak mau melakukan apa yang Tuhan minta dalam hidup kita. Bukan karena kita takut susah, bukan. Karena seringkali kita dalam hidup ini kita tahu, kita rela untuk hidup susah. Untuk pekerjaan kita, untuk proyek-proyek kita, untuk hal yang kita anggap penting. Karena kita tahu itu akan memberikan keuntungan kepada kita. Kita nggak mau susah karena kita itu tidak percaya bahwa di balik pergumulan dan kesusahan untuk melakukan kehendak Tuhan dan melakukan rencana Tuhan itu semua itu worth it. Itu semua bernilai, jauh lebih berharga dari apapun juga. Seringkali saudara kita tidak taat kepada Tuhan karena kita tuh nggak mampu untuk melihat bahwa di balik semua yang kita lakukan ini, di sana ada sesuatu yang lebih berharga, sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih indah daripada apa yang kita berikan kepada Tuhan. So seringkali dalam hidup ini kita merasa apa yang kita rencanakan ini lebih baik dari apa yang Tuhan rencanakan. Kita seringkali merasa apa yang kita mau itu lebih baik dari apa yang Tuhan mau. Kita seringkali tidak taat kepada apa yang Tuhan mau karena kita nggak punya iman saudara untuk melihat rencana besar di balik apa yang Tuhan mau kita lakukan. Saudara jangan pernah lupa, orang itu hanya bisa taat kepada Tuhan, orang itu hanya bisa melakukan kehendak Tuhan kalau dia punya iman. Iman yang mampu melihat bahwa di balik segala yang ada, segala yang diminta oleh Tuhan ini, ada sesuatu yang lebih berharga daripada apa yang ada di dalam dunia ini. Tanpa iman yang bisa melihat itu, tidak ada orang yang bisa sungguh-sungguh taat kepada Tuhan. Suatu saya masih SMP, ya, SMP SMA itu waktu saya menggumulkan hidup saya ini mau ngapain gitu ya. Suatu saya SMP, di gereja itu ada perpustakaan, jadi saya suka main ke perpustakaan di gereja. Saya bahkan ngurusin perpustakaan di gereja pada waktu itu, saya kasih nomor ya, karena saya suka baca pada waktu itu. Saya lihat, saya ambil buku, ada satu buku yang sangat menginspirasi saya pada waktu saya SMP itu. Ini buku kecil, warnanya kuning, tipis sekali, dan saya kira mungkin ada di antara saudara yang pernah baca buku itu. Ini buku yang bercerita tentang kehidupan seorang penginjil yang bernama John Sung. Saudara, John Sung ini lahir di sebuah desa kecil di Fujian, di China pada tahun 1901. Saudara, ini anak begitu pinter, begitu brilliant, sehingga waktu dia sekolah dia ada kesempatan pergi ke Amerika untuk melanjutkan studinya. Oh saudara, waktu dia sampai ke Amerika, dia studi dengan luar biasa, dia rajin sekali, kerja begitu keras, memberikan yang terbaik, sehingga waktu dia lulus kuliah, dia dapat penghargaan yang tertinggi. Dia bukan hanya S1, dia di sana ambil S2, ambil S3. S3-nya cuma 1 tahun saudara dia selesaikan itu. Baru umur 25 tahun, John Sung itu meraih gelar doktor dalam bidang kimia. Saudara, karena pinter, dia dapat medali emas, dia dapat banyak penghargaan karena apa yang sudah dilakukannya. Bahkan karena ini orang yang pinter, dia diberitakan waktu dia lulus, dia masuk koran saudara. Ada banyak koran di Amerika yang beritakan tentang John Sung ini. Bukan hanya di Amerika, tapi juga sampai ke Eropa. Ada media massa yang menceritakan betapa hebatnya John Sung ini. Lalu karena begitu terkenal, ada banyak tawaran dari universitas-universitas. Dari China, dari Amerika, bahkan dari Eropa, termasuk ada tawaran untuk menjadi ilmuwan dan pengajar di Jerman saudara. Lalu dari banyak tawaran ini, lalu dia pikir-pikir dia mau yang mana. Lalu dia putuskan begini, dia akan pergi ke Jerman. Dia mau pergi ke Jerman, di sana dia akan mendalami ilmu lagi, menjadi seorang ilmuwan dan melakukan hal yang besar di dalam hidupnya. Satu malam saudara sebelum dia berangkat ke Jerman, waktu dia sedang duduk malam-malam santai-santai, dia memikirkan, diingat hidupnya dulu waktu masih di kampung. Dari kota desa yang begitu kecil, nggak punya apa-apa, sekarang bisa sampai ke Amerika, ya, lulus punya PhD, dapat tawaran pekerjaan, uang sudah cukup banyak. Lalu dia pikirkan rencana-rencana dalam hidupnya, nanti dia mau ke Jerman, dia mau ini, dia mau itu. Pada waktu dia sedang memikirkan hidupnya itu, tiba-tiba dia merasa Tuhan itu berbicara kepada dia. Tuhan berbicara kepada dia lewat sebuah ayat yang dia hafal pada waktu dia masih kecil. Dia merasa Tuhan ngomong begini kepada dia.
Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Apa gunanya seseorang itu memperoleh seluruh dunia ini tapi kemudian dia kehilangan nyawanya? Oh saudara, dia kaget sekali. Dia pikir, apa maksud Tuhan ngomong seperti ini? Lalu besoknya saudara, atas penentuan Tuhan, ada seorang pendeta datang kepadanya. Tanpa angin, tanpa hujan, pendeta itu ngomong sama dia, kamu ini tidak cocok jadi ahli kimia. Kamu cocok jadi pendeta. Wah, saudara, hari itu dia merasa ini tanda Tuhan memanggil dia. Sudah dia bergumul apa yang harus dilakukan. Lalu dia tinggalkan apa yang sudah dia rencanakan. Semua cita-cita dalam hidupnya, semua tawaran pekerjaan itu, semua yang dia mau lakukan, semua yang dia mau itu, dia tinggalkan. Lalu dia serahkan hidupnya menjadi seorang hamba Tuhan, masuk sekolah teologi, diperlengkapi, dia baca Alkitab, dia melayani Tuhan. Lalu saudara, John Sung kemudian dia pulang ke China setelah hampir 8 tahun dia tinggal di China, di Amerika. Lalu dia naik kapal saudara, dari Amerika pulang ke China. Suatu dia naik kapal itu udah hampir dekat ke China. Lalu John Sung tiba-tiba waktu lihat pelabuhan, dia ingat saudara, bahwa di dalam kopernya itu masih ada ijazahnya dia. Di dalam kopernya itu masih ada medali emasnya. Masih ada penghargaan-penghargaan yang dia terima. Masih ada clipping-clipping koran yang memberitakan betapa hebatnya dia itu. Lalu saudara, dia merasa bahwa semua ijazah dan penghargaan yang dia miliki itu bisa membuat dia tidak taat kepada panggilan Tuhan. Karena dengan ijazah itu, dengan penghargaan itu, dengan clipping-clipping itu, dia itu bisa, kalau dia menginjili menjadi hamba Tuhan, lalu dia rasa tidak suka. Dia waktu menginjili, lalu dia merasa susah atau sukar, sulit. Lalu dia bisa kembali cari pekerjaan yang lain dengan apa yang dia punya. Jadi sebelum kapal itu masuk ke pelabuhan di Shanghai, sebelum kapal itu berlabuh, John Sung keluarin kopernya, dia buka, dia ambil ijazahnya, dia ambil medali emasnya, dia ambil clipping-clipping korannya, dia berdiri di kapal itu, dia buang semua ke dalam lautan. Semua penghargaan, semua yang dia capai, dia buang ke dalam laut. Hanya satu yang dia nggak buang, dia nggak buang ijazah S3-nya. Kenapa saudara? Karena ijazah itu dia mau kasih kepada papanya, supaya papanya tahu, dia pergi ke Amerika 8 tahun, bukan main-main. Dia betul-betul sekolah, ini buktinya, ijazah S3. Dia kasih papanya, papanya begitu senang, tapi dia tinggalkan ijazah itu, dia pergi kemana-mana untuk melayani Tuhan. Dia membuang semua itu saudara, supaya iblis tidak bisa lagi mencobai dia, untuk menjadi orang yang berhasil di mata dunia, tetapi tidak taat kepada panggilan Tuhan. Saudara, dia ingin melayani Tuhan dengan hati yang taat, yang sepenuhnya kepada Tuhan. Tidak ada jalan kembali. Dia tidak akan kembali kepada hidupnya yang lama. Dan dia menghabiskan seluruh hidupnya melayani Tuhan kemana-mana. Sementara orang lain itu hidupnya sedang asik-asik menikmati dunia ini. Ketika teman-teman sekolahnya itu sedang mencari harta, mencari pengakuan, menikmati jalan-jalan, berfoya-foya di dalam hidup mereka. John Sung ini, dia kerja mati-matian buat Tuhan. Pergi dari satu tempat ke tempat yang lain. Dia naik pesawat, naik kapal laut, dia naik mobil, jalan kaki kemana-mana setiap hari. Pagi-pagi bangun berdoa, menyampaikan firman Tuhan di mana-mana. Itulah sebabnya saudara, Tuhan memakai dia dengan luar biasa. Di mana dia pergi, di mana dia menyampaikan firman Tuhan, ada banyak orang, ribuan orang datang mendengarkan dia. Dan orang-orang dibawa kepada Tuhan, menerima Yesus, bertobat, ada kesembuhan, dia berdoa bagi orang, orang disembuhkan saudara. Dia bekerja begitu keras bagi Tuhan. Ada banyak orang dibawa bagi Tuhan, gereja-gereja berdiri, termasuk ada banyak gereja Tionghoa di Indonesia, yang hari ini masih berdiri, karena apa yang dilakukan oleh John Sung. So dia kerja begitu keras, dia tidak pedulikan kesehatannya, maka pada tahun 1944 dia jatuh sakit begitu parah sekali. Lalu dia mengatakan kepada istrinya, dia rasa hidupnya tidak panjang lagi, dia akan segera mati. John Sung itu begitu tenang pada waktu dia mendekati kematian, karena dia tahu, dia sudah persembahkan hidupnya buat Tuhan. Dia tahu, dia sudah melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidupnya. Tapi dia lihat istrinya begitu sedih ya, kadang-kadang kita udah siap, istrinya nggak siap. Ya, istrinya begitu sedih.
begitu berduka melihat suaminya sekarat dan hampir mati. Lalu John Sung waktu lihat istrinya, dia berkata kalimat yang terakhir kepada istrinya. Kalimat terakhir yang keluar dari mulut John Sung, dia berkata begini, jangan takut, Tuhan Yesus ada di depan pintu. Apa yang perlu ditakutkan? Saudara, kalau orang mempersembahkan hidupnya sepenuhnya buat Tuhan, kalau orang dalam hidupnya hanya melakukan apa yang Tuhan mau, pada waktu dia mendekati kematian, dia tidak takut. Karena dia tahu Tuhan itu menjemput dia di depan pintu. So besok harinya tanggal 18 Agustus jam 7 pagi, John Sung dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga. Dalam usia yang masih muda, 42 tahun saja. Hidup yang tidak terlalu panjang, tetapi hidup yang dipersembahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Hidup yang diberikan untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Saudara, kematian John Sung itu tidak berarti pelayanannya lalu habis begitu saja. Di setiap tempat dia menginjakkan kaki, di setiap negara yang dia kunjungi, ada buah-buah pelayanan yang dia tinggalkan. Banyak gereja yang dibangun, orang-orang datang kepada Tuhan karena gereja-gereja ini memberitakan firman Tuhan kepada banyak orang. Saudara, banyak dari gereja tersebut, kalau saudara lihat sejarah gereja itu masih ada sampai hari ini di Surabaya, di Jakarta, di mana-mana saudara, gereja yang dirintis atau merupakan hasil pelayanan dari John Sung. Saudara, John Sung tahu bahwa percuma punya kesuksesan di dalam hidup ini kalau hidupnya itu tidak diberikan kepada Tuhan. John Sung tahu bahwa kepintaran, kekayaan, semua yang dia punya itu tidak ada artinya kalau hidupnya itu tidak mengerjakan apa yang Tuhan mau dia kerjakan di dalam hidupnya. Saudara, John Sung itu taat kepada panggilan Tuhan dan kerjakan dengan setia apa yang Tuhan mau daripada apa yang dia mau. Dia kerjakan apa yang Tuhan rencanakan dalam hidupnya, bukan apa yang dia rencanakan di dalam hidupnya. Saudara, seumur hidupnya dia persembahkan kepada Tuhan. Dengan ketaatan dia hidup bagi Tuhan dan hanya bagi Tuhan saja. Saudara, hari ini apa yang sedang engkau kerjakan dalam hidupmu? Saudara, apa yang saudara-saudara sedang kerjakan dalam hidupmu sekarang ini? Apakah engkau sedang mengerjakan apa yang Tuhan mau? Di dalam pekerjaanmu, dalam keluargamu, di gereja ini, apa engkau sudah mengerjakan apa yang Tuhan mau? Atau engkau masih sibuk mengerjakan apa yang dirimu mau? Apakah engkau mengejar apa yang menjadi cita-cita dan rencanamu dalam hidup ini? Ataukah engkau sudah mengejar apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan dalam hidupmu? Saudara, kita sering minta Tuhan berkati hidup kita. Tuhan tolong berkati kesehatan saya. Tuhan tolong berkati keluarga saya, anak saya. Tolong berkati istri suami saya, berkati usaha pekerjaan saya supaya saya tidak hidup berkekurangan. Tolong berkati supaya saya bisa melakukan ini dan itu dalam hidup ini. Tapi pernah nggak saudara kita bertanya kepada Tuhan secara pribadi, Tuhan, apa yang Tuhan mau saya lakukan di dalam hidup ini? So, jangan pernah hidup di dalam dunia ini tanpa saudara tanya sama Tuhan, Tuhan, apa yang Tuhan mau saya lakukan dalam hidup ini? Saudara, mungkin hari ini Tuhan tidak tunjukkan kehendaknya dalam hidup kita lewat penglihatan di dalam mimpi seperti Yusuf. Tuhan mungkin gak lakukan itu. Tuhan juga mungkin tidak tunjukkan kehendaknya dengan mengutus malaikat datang kepada kita seperti dia mengutus malaikat datang kepada Maria. Enggak, saudara. Tuhan juga mungkin tidak menampakkan diri secara langsung dan memanggil kita seperti dia memanggil 12 muridnya dan Rasul Paulus di dalam penglihatan. Mungkin tidak, saudara. Tapi Tuhan bisa menunjukkan rencananya kepada kita lewat berbagai cara, lewat berbagai pengalaman hidup kita. Di dalam hidup kita, keseharian kita, seringkali Tuhan interupsi di sana. Untuk memberitahu kepada kita apa yang dia mau. Lewat orang-orang yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Lewat keluarga kita, lewat orang-orang yang ada di samping kiri kanan kita. Lewat gereja ini saudara, lewat firman Tuhan yang kita dengar dan kita baca. Saudara, kalau saudara tidak tahu saudara apa yang Tuhan mau lakukan, saudara bisa ngomong kepada orang-orang yang lebih rohani, kepada pendeta, kepada majelis, kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari kehendak Tuhan di dalam hidup mereka. Tanya apa yang Tuhan mau dia lakukan, yang kita lakukan di dalam hidup ini.
Saudara-saudara, mungkin hari ini ada orang-orang di antara saudara yang merasa Tuhan memanggil saudara untuk melakukan pekerjaan Tuhan dalam hidup saudara. Saudara, mungkin Tuhan tidak panggil saudara jadi hamba Tuhan. Tuhan tidak panggil saudara jadi pendeta. Tapi Tuhan panggil saudara untuk melayani Tuhan di dalam rumah Tuhan ini. Sebagai majelis, sebagai pengurus guru sekolah minggu, menjadi asyir, menjadi paduan suara, main angklung, main musik, saudara. Saudara, mungkin Tuhan panggil engkau untuk melakukan hal-hal seperti ini. Dan engkau begitu sibuk, tidak punya waktu pulang sekolah atau pulang kerja. Merasa sudah capek, ingin istirahat. Tapi Tuhan masih minta waktumu yang sedikit itu untuk beribadah dan melayani Tuhan. Mungkin saudara, Tuhan tidak panggil engkau melayani Tuhan seumur hidupmu. Memberitakan firman Tuhan dari tempat ke tempat, tinggalkan pekerjaanmu. Mungkin Tuhan tidak suruh engkau lakukan itu. Tapi mungkin Tuhan suruh engkau dukung orang-orang yang sedang diperlengkapi untuk menjadi hamba Tuhan di sekolah-sekolah teologi. Karena lewat pelayanan mereka, firman Tuhan dibagikan. Sudah bekerja, tetapi ada buah pelayanan saudara lewat apa yang dikerjakan oleh hamba-hamba Tuhan ini yang diutus pergi kemana-mana untuk menyampaikan firman Tuhan. Tapi saudara, mungkin juga ada orang-orang yang muda, yang pinter, yang punya masa depan yang cerah, yang hidupnya itu sudah banyak rencana di dalam hidupnya. Satu hari mau jadi orang sukses, satu hari mau jadi orang kaya, satu hari mau lakukan ini, satu hari mau lakukan itu, dan lain sebagainya. Tapi mungkin saudara, hari ini Tuhan meminta, kalau ada orang seperti itu di sini, dan Tuhan minta engkau meninggalkan rencana-rencana dalam hidupmu. Tinggalkan apa yang engkau mau itu, dan menyerahkan hidupmu seumur hidup melayani Tuhan sepenuh waktu mengabarkan firman Tuhan. Melakukan apa yang Tuhan mau. Apakah orang-orang seperti itu rela untuk memberikan kepada Tuhan? Kalau hari ini Tuhan interupsi hidup saudara dan memanggil saudara melakukan sesuatu yang susah, yang sulit, yang sukar, tapi demi Tuhan, dan ambil bagian di dalam rencana Tuhan yang besar. Siapa yang mau percaya dan yang mau taat kepada panggilan Tuhan itu? Siapa yang mau menyerahkan hidupnya sepenuhnya? Tuhan, pakai aku untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan.